You say that I'm psychotic, but then you like it like that. It's like every Ravendra melirik kembali ke arah gerbang namun Kiara belum juga terlihat. Dia menghembuskan nafasnya kasar dan langsung melangkahkan kakinya menuju ke kelas. Tetapi, perasaannya ada yang mengusik sehingga membuatnya merasa tidak nyaman seperti ada sesuatu yang harus diselesaikan. Cek, kemana sih Kiara itu? Apa dia sudah masuk ke kelas? Apa mungkin dia secepat itu? Buat susah aja sih. Ravendra langsung melangkahkan kakinya masuk ke dalam kelas namun dia menghentikan langkahnya. Dan berdecik kesal lalu membalikkan badannya langsung berjalan menuju kelas Kiara untuk memastikan wanita itu. Akan tetapi di sepanjang perjalanan dia mencoba untuk mencari cara agar tidak dicurigai. Jika mencari Kiara di dalam kelasnya. Lalu dia bertemu dengan Gary si lelaki gendut yang berada di ruang penyimpanan barang olahraga kemarin. Woi, sini lo, perintah Ravendra. Gary meneguk salivanya dalam-dalam dia langsung berjalan mendekat dengan terus menunduk. Sedangkan Ravendra tanpa bersalah berdiri dengan menyandarkan tubuhnya di dinding. Lalu melipat kedua tangannya di depan dada. Manik matanya menatap Gary dengan tajam. Iya kak, ada apa? Tanya Gary gugup. Ya ampun itu kak Ravendra kan. Gue baru kali ini lihatnya dari dekat. Ganteng banget. Samperin yuk. Jangan. Kayaknya suasana hatinya lagi nggak bagus. Yang ada kalian bakal kena masalah sama kak Ravendra. Begitulah percakapan yang terdengar di telinga Gary dan juga Ravendra saat ini. Para siswi kelas 11 itu pada histeris saat melihat Ravendra berada di sekitar kelas mereka. Gimana ya kemarin pas Kiara anak baru itu tangannya dipegang sama kak Ravendra. Jadi pengen juga. Aturan gue aja kemarin yang ngelempar bolanya. Nggak apa-apa deh dibawa kemana aja asal dipegang sama kak Ravendra. Cerocos siswi itu. Gila ya lo. Kak Ravendra kalau marah kejam jangan main-main lo. Ravendra tersenyum licik saat mendengarkan ocehan mereka semua. Karena ocehan mereka dia jadi mempunyai alasan untuk mempertanyakan keberadaan Kiara. Dia langsung menatap ke arah Gary. Lo kelas 11 kan? Panggilkan cewek yang kemarin lempar bola ke arah gue. Cepetan. Maksudnya Kiara kak. Nggak tahu gue namanya. Lo tahu kan siapa kemarin yang lempar bola itu? Tahu kak. Jawab Gary. Ya udah panggilkan dia. Baik. Gary langsung berlari masuk ke dalam kelas dan mencari keberadaan Kiara. Namun dia tidak melihat gadis itu. Shelin. Kiara belum datang ya? Tanya Gary panik. Belum. Kenapa emangnya? Ih lo abis olahraga apaan pagi-pagi gini? Keringat lo kayak abis diguyur air gitu. Ledek Shelin. Gue nggak olahraga. Di luar ada kak Ravendra cariin Kiara. Ujar Gary gemetar. Astaga. Pantesan lo gemetaran gitu. Emang lo suka juga ya sama kak Ravendra? Jangan bilang lo homo ya Gary. Teriak Shelin. Diem napa dah lu. Gue takut karena kemarin buat masalah sama kak Ravendra. Please di mana Kiara? Tanya Gary lagi. Belum datang. Kan lo lihat sendiri bangkunya masih kosong. Jawab Shelin. Awas lo. Gue mau nemuin kak Ravendra. Shelin mendorong tubuh Gary hingga lelaki itu terjatuh. Shelin. Bantuin gue. Teriak Gary. Dia kesusahan untuk bangkit. Dan dengan usaha kerasnya akhirnya dia bisa berdiri kembali dan menemui Ravendra di depan kelasnya. Dia melihat gadis yang membuatnya terjatuh itu malah tersenyum manis ke arah Ravendra. Dia langsung berjalan sambil menghentakkan kakinya namun saat Ravendra melirik ke arahnya dia langsung berjalan pelan-pelan dan mendudukkan kepalanya. Kiara belum datang kak, ujar Gary. Ravendra membulatkan matanya dia langsung berlari meninggalkan Shelin yang sedang mengajaknya mengobrol. Shelin memutar kepalanya mengikuti kepergian Ravendra. Kak Ravendra, gue belum selesai bicara. Arg sudahlah. Gerutu Shelin. Ravendra langsung kembali berjalan keluar gerbang dan melihat ke tempat tadi dia menurunkan wanita itu. Tetapi tidak ada siapapun di sana membuatnya berdecik kesal. Ravendra kembali masuk namun ditahan oleh Arga karena sudah jam masuk. Lo telat dan gak boleh masuk sebelum menjalankan hukuman dari gue. Ujar Arga. Cek. Lepaskan. Gimana gue bisa terlambat kalau mobil gue sudah ada di parkiran? Pakai mata lo untuk ngelihat. Sungut Ravendra. Tetap saja. Untuk apa lo keluar lagi? Gue cari Kiara.
Dia nggak ada di kelas atau dimanapun. Ujar Ravendra terus terang karena dia tidak mau menjalankan hukuman dari Arga. Maksud lo, mungkin saja dia nggak masuk sekolah. Tapi tunggu. Kenapa lo cariin Kiara? Lo nggak tahu apa-apa. Jadi diem aja. Kalau lo nggak mau bantuin cari Kiara, jangan halangi jalan gue. Ravendra mendorong tubuh Arga. Hingga lelaki itu meringsut mundur. Ravendra langsung berjalan menuju toilet. Namun dia kembali mengumpat. Bagaimana dia bisa masuk ke toilet cewek? Dia mengusap kasar rambutnya. Lalu dia menunggu di depan toilet tersebut hingga 10 menit lamanya. Akan tetapi tidak ada siapapun yang keluar. Toilet ini kosong. Cek, di mana sih lo Kiara? Tanya Ravendra kesal. Dua orang siswi berjalan di hadapan Ravendra sambil bergosip. Anak baru itu tahu nggak? Tadi gue lihat dia dibawa sama Alena secara kasar. Apa mungkin ya dia dibawa Alena ke Keisha? Tapi apa salah anak baru itu? Ravendra yang mendengarnya langsung membulatkan matanya dan berlari menuju kelasnya. Dia mencari keberadaan Keisha di dalam kelas namun tidak dia temukan. Lalu dia menatap ke arah Ken dan juga Haikal. Oi, cari siapa? Tanya Haikal. Keisha mana? Tanya Ravendra panik. Keisha, tumben banget lo nanyain dia. Udah mulai buka perasaan nih yeye. Ledek Ken. Alena, kalian tahu siapa cewek itu? Tanya Ravendra lagi. Oh si dukun Zebra Cross. Timpal Haikal. Kenapa sih lo nanyain mereka? Tanya Ken. Kiara lagi sama mereka. Kalian tahu kan bakal terjadi apa sama dia? Tanya Ravendra panik. Cek, sialan. Nggak terima gue. Calon istri gue dikerjain sama mereka. Ayo kita cariin. Ajak Ken. Haikal langsung meraup wajah Ken. Ringan banget mulut lo. Ravendra kesal melihat perdebatan mereka berdua. Dia langsung berlari menuju keluar kelas. Ken dan Haikal menyusul. Mereka tidak peduli dengan guru yang akan masuk sebentar lagi karena jika mereka bersama Ravendra, maka semua akan aman terkendali. Raven, biasanya mereka berada di rooftop. Ujar Ken. Kini mereka bertiga langsung menaiki tangga untuk menuju ke rooftop sekolah. Ravendra mempercepat langkahnya. Setelah sampai di rooftop sekolah Ravendra menghentikan langkahnya. Dia melihat lurus ke depan ternyata telah ada Arga. Kiara gemetar ketakutan. Dia langsung melirik ke arah Ravendra. Dia tersenyum manis dan langsung melepaskan rangkulan tangan Arga. Gadis itu berlari ke arah Ravendra dan memeluknya membuat Ravendra dan yang lainnya membulatkan mata. Ken dan Haikal juga menutup mulutnya yang menganga lebar menyaksikan kejadian itu. Keisha yang melihat Kiara memeluk Ravendra semakin tidak terima. Dia langsung berjalan menghampirinya dengan raut wajah yang terlihat sangat emosi. Ravendra langsung menatap lurus ke depan. Dia langsung membalas pelukan Kiara dan membuat Keisha menghentikan langkahnya. Dan semakin tidak percaya dengan penglihatannya. Raven, lo sakit? Tanya Keisha. Ravendra tidak menjawab, tetapi dia melepaskan pelukan Kiara dan mengusap air mata istrinya itu. Dia langsung menggenggam erat jemari Kiara dan berjalan mendekat ke Keisha. Sekali lagi gue lihat lo nyentuh Kiara. Urusan lo sama gue. Ancam Ravendra. Ravendra, lo gila ya? Ngapain lo belain cewek baru itu? Protes Keisha. Cara lo kampungan tahu nggak? Masalah lo apa sama Kiara? Tanya Ravendra balik. Karena dia belagu. Masih juga anak baru dari kampung lagi dan tingkahnya menjijikan. Setidaknya dia lebih berfungsi otaknya daripada lo. Sumut Ravendra. Ravendra langsung menarik tangan Kiara dan meninggalkan tempat itu. Ken dan Haikal juga ikut turun mengikuti mereka. Sedangkan Keisha menjerit kesal dan merasa harga dirinya sudah dihancurkan oleh Ravendra terlebih lagi di hadapan junior. Kiara, awas lo ya, teriak Keisha. Arga, lo mau kemana? Tanya Keisha saat melihat lelaki itu juga ikut pergi meninggalkannya. Renungin aja yang dibilang sama Ravendra. Biar otak lo jalannya mulus, ujar Arga. Cek, apa sih istimewanya anak baru itu? Tanya Alena. Entah tuh, dia pakai pelet apaan sampai semua berpihak sama dia. Sesampainya mereka di bawah, mereka langsung diteriakin oleh Pak Beni seorang guru BK yang terkenal sangat kejam tanpa pandang bulu. Bapak itu langsung menghampiri mereka dengan tatapannya yang tajam, tidak lupa dengan kayu kecil di tangannya.
Kalian mau bolos ya? Arga, kamu ketua OSIS tapi ikutan bolos. Mau jadi apa kamu nggak bisa jadi panutan Hah? Tanya bapak itu. Ravendra, bapak tidak ingin memarahimu tetapi kamu tetap bapak hukum. Kalian semua berjemur di lapangan. Teriaknya dengan suara yang lantang membuat mereka semua menutup telinga. Ravendra masih tetap menggenggam tangan Kiara namun langsung dilepaskan oleh Arga dan kini dua lelaki itu saling menatap dengan tajam. Mereka berbaris memanjang dengan Kiara di tengah-tengah. Semuanya hormat pada bendera merah putih. Perintah Pak Beni. Baik Pak, jawab mereka semua. Sudah 5 menit lamanya membuat Kiara kepanasan dan juga merasa gerah. Namun tiba-tiba ada sesuatu yang menghalangi cahaya matahari mengenai wajahnya langsung. Dia melihat ke depan ternyata tangan Arga dan Ravendra menutupi sinar matahari secara bersamaan. Dan kini dua lelaki itu kembali saling menatap dengan tajam.